Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fisika Asik bersama saya Indah Sari Humairo. Kali ini kita akan membahas mengenai fluida. Masih ingat apa itu fluida? Fluida adalah zat yang bisa mengalir. Air itu termasuk fluida, minyak itu juga termasuk fluida, dan udara juga termasuk fluida. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Kita saksikan. Fluida dinamis sendiri mempelajari fluida yang bergerak. Jadi, dalam fluida dinamis ini, fluidanya tidak diam, melainkan memiliki kecepatan dan memiliki aliran. Apa saja yang kita pelajari dalam fluida dinamis? Kita saksikan. Kali ini kita akan mempelajari 3 hal dalam fluida dinamis. Yang pertama, fluida ideal, dan yang kedua, debit, dan yang ketiga adalah kontinuitas. Oke, meskipun kita hidup dalam dunia physical universe, pada saat kita membahas konsep fisika, terkadang kita harus menganggap sesuatu itu tidak terjadi. Sama halnya pada saat kita belajar fluida dinamis. Karena pada saat fluida itu bergerak, fluida menjadi sangat dinamis dan banyak hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Sehingga untuk memudahkan kita dalam memahami fluida, kita anggap bahwa fluida yang kita pelajari ini adalah fluida ideal. Apa sih fluida ideal itu? Apa ciri-cirinya? Kita lihat dalam tayangan berikut. Oke, yang pertama, fluida ideal memiliki ciri-ciri tidak kompresibel. Artinya, pada saat fluida itu ditekan, fluida ideal tidak mengalami perubahan massa jenis dan tidak mengalami perubahan volume. Bisa kalian saksikan pada gambar di layar berikut. Mudah kan? Yang kedua, apa sih sifatnya fluida ideal? Sifat kedua dari fluida ideal adalah alirannya laminar. Apa sih aliran laminar itu? Jadi aliran laminar itu alirannya lurus, tidak turbulence. Aliran turbulence adalah aliran yang bergejolak. Jadi dalam fluida ideal alirannya lurus dan tidak bergantung waktu. Itu dinamakan aliran laminar. Untuk ilustrasinya bisa kalian amati seperti pada gambar berikut. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari fluida ideal adalah memiliki viskositas yang rendah atau bisa kita bilang dia tidak memiliki viskositas. Masih ingat kan apa itu viskositas? Viskositas adalah kekentalan. Jadi fluida ideal memiliki kekentalan yang rendah. Seperti contohnya pada air dan udara. Ini memiliki viskositas yang rendah. Selanjutnya, bagaimana sih viskositas yang tinggi? Kita lihat ya tayangan berikut ini. Madu dan sirup itu salah satu contoh fluida yang memiliki viskositas yang tinggi. Jika dia memiliki viskositas yang tinggi, maka banyak gesekan yang timbul dalam fluida tersebut. Oleh karena itu, fluida ideal tidak menggunakan gesekan dalam pembahasannya, sehingga kita bisa bilang bahwa fluida ideal memiliki viskositas yang rendah. Oke, selanjutnya setelah kita membahas fluida ideal, nah coba kalian amati. Di sini ada gambar pintu air. Tentunya pada saat musim hujan, berita-berita di medsos, berita-berita di televisi sering menyebutkan bahwa banjir terjadi pada kota tertentu karena debit sungainya meninggi atau meningkat. Tapi apa sih sebenarnya debit itu? Apakah ada hubungannya dengan uang juga? Nah, kalau di fisika, debit ada hubungannya dengan fluida. Kita saksikan apa sih persamaannya debit sebagai berikut. Dalam fisika, debit sendiri dapat dinyatakan sebagai banyaknya volume yang mengalir di setiap waktu. Debit sendiri disimbolkan dengan huruf Q besar dengan satuan meter kubik per second, di mana V, kapital V adalah volume dengan satuan meter pangkat 3 dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Mudah kan? Jadi debit itu sebenarnya banyaknya fluida yang mengalir pada setiap waktu. Tapi apakah debit hanya bisa ditentukan dengan
perumusan seperti ini. Oh, ada lagi. Ternyata debit itu bisa dinyatakan dalam perumusan A dan V. Apa itu? Jadi A adalah luas penampang, V adalah kecepatan dengan satuan luas penampang meter persegi dan satuan kecepatan alirannya adalah meter per second. Sehingga bisa dikatakan semakin besar luas penampang suatu aliran fluida, maka debitnya juga semakin besar. Dan jika aliran fluida itu semakin cepat bergerak, maka debitnya juga semakin besar. Itu tadi pembahasan mengenai debit. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik kontinuitas. Nah, sebelumnya pernah nggak kalian bermain air, misalkan menyiram tanaman, terus kalian memainkan selang dengan menekankan ujung selang seperti pada gambar berikut. Nah, apa sih yang terjadi pada saat kita menekan ujung selang? Oh, ternyata aliran airnya semakin kencang. Nah, dalam fisika itu dinamakan konsep kontinuitas. Persamaannya bisa kalian lihat seperti dalam tayangan berikut. Kontinuitas sendiri dalam fisika dinyatakan dengan hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran, di mana kondisi luas penampang dan kecepatan aliran di satu titik itu sama dengan di titik yang lain. Sehingga perumusannya bisa kalian lihat seperti di tayangan, A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2 sama dengan konstan. Apa yang konstan? Yang konstan adalah debitnya. Jadi istilahnya sumbernya sama, jika tempatnya menyempit, efeknya adalah kecepatan aliran itu lebih cepat. Nanti kalau luas penampangnya membesar, nanti kecepatannya menjadi semakin kecil. Sudah ada faktanya seperti di permainan selang tadi. Mudah kan? Itu yang dinamakan kontinuitas. Nah, setelah kita membahas fluida ideal, debit, kontinuitas, sekarang kita waktunya latihan soal. Coba diperhatikan latihan soal ini. Dani mengisi ember yang berkapasitas 40 liter dengan air seperti pada gambar. Sudah bisa imajinasi ya kasusnya apa. Oke, selanjutnya setelah mengisi ember, oh ternyata dalam keran itu diketahui diameter 1 dan diameter 2. Diameter 1-nya 4 cm persegi dan diameter 2-nya adalah 2 cm persegi. Lalu diketahui lagi kecepatan aliran air di D1 adalah 5 meter per second. Tentukan yang pertama, kecepatan aliran air di keran. Dan yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember agar penuh. Nah, untuk menyelesaikan itu tadi, dalam fisika kita sudah diajari analisis secara sistematis penyelesaiannya. Kita saksikan penyelesaiannya bagaimana sih? Jadi yang pertama, kita analisis dulu besaran-besaran apa saja yang diketahui berdasarkan soal. Di situ dinyatakan bahwa adanya luas penampang. Oh, simbolnya luas penampang itu adalah A, singkatan dari area. Area pertama di situ adalah 4 cm persegi. Kita jadikan satuannya menjadi satuan internasional agar lebih aman dan lebih mudah untuk mengoperasikan, sehingga menjadi 4 dikali 10⁻⁴ meter persegi. Selanjutnya hal yang sama juga dilakukan di A2, luas penampang kedua, yaitu 2 cm persegi. Lalu ada lagi V1, yaitu 5 meter persegi. Lalu di awal tadi diketahui bahwa volume dari ember adalah 40 liter. Nah, ini kita jadikan meter pangkat 3 dengan konversi sebagai berikut. Lalu yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan yang pertama adalah kecepatan air dalam keran. Nah, kecepatan air dalam keran itu tadi tempatnya adalah di daerah kedua, sehingga kita bisa menyimbolkan V2. Dan yang kedua ditanyakan waktu untuk dapat mengisi ember sampai penuh, sehingga kita simbolkan T.
Setelah tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya, kita bisa menghitung bagaimana sih cara untuk menyelesaikannya sebagai berikut. Yang pertama, karena yang ditanya adalah kecepatan di keran atau V2, sementara yang diketahui adalah hubungan antara A dan V, kita bisa pakai rumus kontinuitas. Masih ingat kan apa itu kontinuitas? Ya, kontinuitas itu adalah persamaan A dan V, di mana A1 dikali V1 itu sama dengan A2 dikali V2. Lalu kita masukkan angka-angkanya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Konversi satuannya, V2-nya kita simbolkan tetap V2. Sehingga dengan perkalian silang 4 dikali 5 sama dengan 2, 10 min 4-nya kemana? 10 min 4-nya bisa dicoret di kiri dan kanan. Sehingga ketemu V2-nya adalah 10 meter per second. Mudah kan? Oke, yang pertama sudah terjawab. Nah, yang kedua tinggal mencari waktu penuhnya ember. Oke, bisa kalian saksikan menentukan waktu terpenuhnya ember, kita bisa menggunakan persamaan debit. Kenapa kok persamaan debit? Karena tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa debit itu bisa diselesaikan dengan dua persamaan. Yang pertama, hubungan antara volume dan waktu, dan yang kedua adalah hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran. Ya. Sehingga kita ambil saja data dari luas penampang dan kecepatan aliran. Di sini saya contohkan mengambil data yang pertama, sehingga persamaannya menjadi seperti itu ya. A1 dikali V1 itu sama dengan V, kapital V, per T. Bedanya kalau kecepatan itu small v, V-nya kecil, kalau volume itu kapital V, V-nya besar. Nah, jangan sampai salah simbol ya. Sehingga data-data yang ada kita masukkan A1-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Setelah itu dikalikan dengan V1 adalah 5. Oh, sama dengan volumenya. Ini karena kita sudah konversikan sehingga aman untuk dihitung. Seperti itu, lalu dibagi dengan T. Dengan metode kali silang 4 kali 5 kali 10 pangkat min 4 itu dapatnya adalah 20 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita mencari T, maka didapat T-nya adalah 20 second. Maksudnya apa? Jadi pada saat kamu membuka keran untuk mengisi ember yang berkapasitas 40 liter, dia akan terisi penuh setelah 20 second atau 20 detik. Jadi itu tadi adalah aplikasi dari konsep debit, konsep kontinuitas dalam menyelesaikan persamaan fisika, dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari juga dengan metode perhitungan. Mudah kan? Oke. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah banyak belajar mengenai fluida dinamis. Semoga kalian semangat lagi belajar fisika, karena fisika itu sebenarnya menyenangkan. Banyak fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan fisika. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.